Halo Gadgeters, Redmi Note 9 Pro. Menurut gue dan dia, Redmi Note 8 Pro itu adalah mid-range dengan value terbaik di akhir 2019 lalu. Ya bahkan itu masuk ke jajaran smartphone terbaik 2019 versi K2 Gadgets. Gue sendiri, bahkan sampai belakangan ini juga, kalau ada teman-teman di circle gue yang nanya, kita punya budget sekian, 3 jutaan, handphone apa sih yang rekomen buat dibeli? Ya gue selalu dengan gampang merekomendasikan Redmi Note 8 Pro. Nah, sekarang udah hadir penerusnya resmi di Indonesia, Redmi Note 9 Pro. Dengan persaingan handphone mid-range yang semakin ketat, kita tuh penasaran, kira-kira Redmi Note 9 Pro ini bisa sefenomenal pendahulunya nggak ya? Hal pertama yang gue notice, dimensi Redmi Note 9 Pro lebih gede dan lebih berat sekitar 10 gram dari Redmi Note 8 Pro. Lumayan berasa, tapi ya cukup wajar. Ukuran layarnya aja kan lebih gede. Soal nyaman atau nggak di tangan, gue yakin ada aja sih yang bakalan komplain. Masalah kebiasaan dan preferensi aja ini sih. Material yang digunakan masih sama, frame plastik yang disandwich dengan Gorilla Glass 5. Desain kameranya itu sebenarnya ngotak, cuma warna hitamnya berlanjut ke bawah untuk mengcover tulisan 64 megapiksel sekaligus flashnya. Unik. Kalau kalian nyariin NFC di handphone mid-range, entah kenapa pilihannya sangat sedikit. Salah satunya adalah Redmi Note 9 Pro ini, sama kayak generasi sebelumnya. Begitu juga dengan IR Blaster, selalu langganan ada di handphone Xiaomi. Kekurangan yang ada di Redmi Note 8 Pro sekarang udah diperbaikin. Slot SIM-nya kali ini udah nggak hybrid lagi, langsung triple slot. Terus performa bottom firing speaker di bawah menurut gue sangat baik, nggak cempreng, suaranya kenceng dan bassnya masih berasa. Layarnya nih lega dan panjang dengan rasio 20:9. Ukurannya 6,67 inch beresolusi Full HD+. Tapi ada beberapa hal yang gue sayangkan. Yang pertama, belum AMOLED, karena itu pula nggak ada in-display fingerprint. Di sini nyatu sama power button. Yang kedua, kita nggak dikasih refresh rate 90 Hz. Fine lah, nggak dikasih keduanya secara bersamaan, tapi harusnya adalah salah satu. Coba cek toko sebelah deh. Saat pertama gue dapat unit Redmi Note 9 Pro, gue bisa melihat ada seperti backlight yang bocor di sekitar area pinggiran panel LCD-nya. Semacam border gitu, khususnya pada background berwarna abu-abu. Dan saat kami coba googling, ternyata di luar sana udah banyak yang mengalami hal serupa. Good newsnya, besoknya kami mendapatkan software update terbaru yang memang ditujukan untuk mengatasi masalah display ini. Hasilnya positif banget, hampir nggak kelihatan, kecuali maksa dicari-cari. Awalnya kami kira ini murni hardware defect, ternyata nggak. Untuk yang doyan nonton di Netflix dan kawan-kawan, nggak perlu khawatir, bisa dipakai nonton konten beresolusi HD. Warna yang dihasilkan pun punchy, selain itu brightness-nya pun masih cukup untuk penggunaan outdoor. Oh ya, nggak pakai notch lagi nih ya, adanya hole punch yang simetris di tengah. Output charger yang kita dapetin memang terbesar di kelasnya, 33 watt. Tapi sebagai catatan, power yang bisa diminta oleh handphone ini cuma 30 watt. Ngecas baterai jumbo 5020 mAh dalam 30 menit bisa ngisi baterai sekitar 53%. Buat ngisi sampai penuh, total perlu waktu sekitar 1 jam 10 menit. Nggak cuman itu, ketahanan baterainya pun luar biasa. Dengan mudah, gue bisa bilang ini handphone bisa dipakai 2 hari tanpa perlu ngecas. SOT 89 jam gampang banget dapatnya. Overall, untuk urusan perbateraian, peningkatannya signifikan dibandingkan Redmi Note 8 Pro. Nggak berlebihan kalau gue bilang ini adalah salah satu yang terbaik di mid-range. Unit review kami varian yang RAM 8GB dengan internal storage 128 UFS 2.1. Prosesornya yang pertama buat Xiaomi di Indonesia, Snapdragon 720G.
Sebelumnya kami udah nyobain di Realme 6 Pro dan sempat sedikit membahas perbedaannya dengan 730G. Yang bisa gue bilang sih SoC ini sangat bagus untuk kelas mid-range, one of the best lah. Cuma apakah pada real life scenario kalian bisa merasakannya dibanding Helio G90T di Redmi Note 8 Pro? Gue rasa sih enggak. Soalnya sampai sekarang juga masih termasuk one of the best di segmennya. Selama gue pakai Redmi Note 9 Pro main CODM secara intensif, nggak ada isu throttling yang gue alamin. Tercermin juga dari hasil Antutu berturut-turut 5 kali yang stabil. Terus as always untuk urusan touch response, Xiaomi dan Samsung menurut kami yang terbaik di kelas mid-range. Sedikit tips nih, kalau kalian merasa ada micro stutter di UI, coba matiin halaman Google Discover, fitur swipe up untuk search, dan pakai navigasi virtual button aja. Di sisi lain mungkin ada andil kebiasaan pakai layar 90Hz juga kali gue ya. Kalau kita lihat spek kamera Redmi Note 9 Pro, peningkatan yang terlihat secara angka ada pada lensa makronya, sekarang 5 megapiksel. Sisanya mah kurang lebih masih mirip dengan Redmi Note 8 Pro. Lensa utama 64 megapiksel, lensa ultra wide 8 megapiksel, dan depth camera 2 megapiksel. Untuk kamera depan, resolusinya 16 megapiksel. Nyobain perekaman kamera depan Redmi Note 9 Pro. Resolusinya mentok di 1080p 30 fps. Kamera depan Mi 10 aja nggak ada IIS, apalagi mid-range-nya. Ini menjadi kekurangan paling utama. Kompetitornya nggak begini loh. Padahal sih gambarnya udah cukup tajam ya, dan warnanya pun oke. Terus buat kamera belakang bisa merekam up to 4K 30 fps seperti yang gue lagi coba ini. Saran gue kalau kalian lagi nggak banyak pergerakan, bolehlah make resolusi 4K. Kalau sambil jalan silahkan drop ke 1080p. Selain itu gue nggak punya komplain untuk perekaman videonya. Bagus. Foto-fotonya dari berbagai lensa to the point aja. Bagus, salah satu yang terbaik di segmennya, termasuk night mode-nya. Monggo dilihat foto-fotonya. Sorry ya, belakangan ini karena WFH, objek foto kami jadi sangat limited. So, silahkan dinikmati seadanya. Nah, yang berbeda, kami begitu menerima unitnya langsung mencoba mengeksplor Gcam yang sudah available. Berikut sampel-sampel yang bisa kami dapetin dalam berbagai kondisi. Gcam memang selalu bisa ngasih perbaikan yang keren, terutama soal detail. Tapi perlu dicatat, hasil-hasil yang kami tampilkan adalah gabungan dari beberapa versi Gcam mod. Karena walaupun udah rilis berapa bulan, belum ada satu Gcam yang benar-benar optimal untuk semua lensanya. Ada yang warnanya saturated, ada yang kamera depannya kurang oke, dan sebagainya. Karakter Gcam yang cenderung noisy pun tetap terlihat. Kami akan taruh linknya di bawah, silahkan kalian coba-coba sendiri dan infoin kami juga kalau ada lagi yang nemu yang lebih oke. Oke, jadi itu adalah Redmi Note 9 Pro. Sejujur-jujurnya nih, kami berdua lebih excited, jauh lebih excited pas lagi Redmi Note 8 Pro. Setuju. Utamanya karena dua hal. Yang pertama adalah NFC. Pada saat itu tuh handphone mid-range yang ada NFC-nya tuh hampir gak ada. Yang kedua adalah performanya yang super banget di segmen harga segitu.
Masuk ke Redmi Note 9 Pro, ya emang benar, punya NFC, performanya powerful. Tapi kami juga melihat kompetitornya. Mereka tuh udah berkembang. Ada yang pakai OLED, terus juga punya NFC, baterainya gede, power chargernya juga besar, performanya juga oke-oke. Bahkan ada yang ngasih layar 90Hz di harga 3 jutaan. Kalau soal kamera sih sebenarnya kita ngelihat masih 11-12. Ada beberapa situasi di mana Redmi Note 9 Pro lebih bagus. Ada juga di handphone mid-range lain yang kita tahu lebih baik juga. Ya tapi nggak bisa dipungkirin bahwa Redmi Note 9 Pro ini adalah handphone yang bagus. Tapi segmen mid-range di 2020 ini sudah semakin kompetitif. Ya bagus sih buat kami konsumen ya, karena semakin banyak pilihan. Ya ujung-ujungnya Redmi Note 9 Pro menurut kami bisa berhasil seperti mungkin Redmi Note 8 Pro kalau harganya super kompetitif. As always, kalau kalian suka dengan video kami boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai Redmi Note 9 Pro, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys. Bye.